Kami datang bukan untuk mencari berita. Kami datang ingin membuat berita. Berita tentang apa? Berita tentang penindasan terhadap kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur. Kami menuntut kepada Bapak Kapolri untuk mencopot Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur dari jabatan. Karena terbukti dia tidak mampu mengendalikan dan memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap anak buahnya. Kami menyadari di antara kami ada kekurangan. Kami mohon maaf. Saya secara pribadi meminta maaf atas terjadinya peristiwa ini. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Selamat pagi warga Kota Kupang. Selamat pagi warga Kota Kupang. Benar Tenggara Timur. Selamat siang. Baik warga Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami dari forum Wartawan Nusa Tenggara Timur. Turut salam menuntut ganti Humas ganti. Kabid Humas ganti. Kabid Humas ganti. Kami ingin Bapak Kapolda beri tindakan tegas terhadap anggota-anggota polisi yang tidak mengerti tentang agar kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur tidak ditekan, tidak diinjak-injak oleh polisi yang tidak mengerti tentang undang-undang. Kami saat ini telah selesai. Ketika kami dinamakan mitra sejajar tidak lagi bermitra. Kami dibungkam hanya untuk merekam, untuk memberitahukan informasi kepada publik. Kami dibungkam. Kami datang bukan untuk mencari berita. Kami datang ingin membuat berita. Berita tentang apa? Berita tentang penindasan terhadap kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur. Pers adalah salah satu pilar demokrasi di bangsa ini. Jika para aparat kepolisian melawan dan membungkam pers, berarti sedang mengkhianati demokrasi di Nusa Tenggara Timur. Kami ingin agar kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur harus terjaga, harus terlindungi. Sepakat saudara-saudara? Sepakat jurnalis? Ayo saudara-saudara, kita lawan setiap penindasan terhadap jurnalistik di Nusa Tenggara Timur. Kami ingin agar Bapak Kapolda memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum polisi yang tidak memahami pekerjaan-pekerjaan jurnalistik di Nusa Tenggara Timur. Ketika kami ingin mengungkap sebuah fakta kejahatan yang terjadi di NTT, rupa-rupanya bapak-bapak polisi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini belum mengerti tentang kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur. Kami ingin bertanya kepada Bapak Kapolda, dasar hukum apa yang Bapak Kapolda gunakan kepada saudara-saudara kami, para pekerja pers, bahwa dasar hukum itu yang akan digunakan oleh Kapolda untuk melarang kebebasan pers ketika melakukan peliputan terhadap peristiwa kejahatan yang terjadi, peristiwa pembunuhan terhadap ibu dan anak di NTT yang menyita perhatian publik. Saudara-saudara, kami ingin bertanya kepada Bapak Kapolda, dasar hukum apa yang Bapak Kapolda pakai untuk memerintahkan kepada anak buah Bapak saudara-saudara untuk menindas dan melarang kebebasan pers dalam melakukan pengungkapan kejahatan yang terjadi. Kami ingin kepada Bapak Kapolda, kami ingin bertemu langsung Bapak Kapolda. Kami tidak ingin bertemu Bapak Kabid Humas. Kami ingin bertemu langsung Bapak Kapolda. Kami mau menyampaikan pesan kami. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa telah terjadi kejahatan terhadap jurnalistik. Barang siapa yang membungkam kepekerjaan pers, berarti dia sedang melakukan kejahatan, saudara-saudara. Ingin bertemu langsung dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kami mau menyampaikan bahwa kami yang bekerja di dunia jurnalistik sedang diinjak-injak oleh aparat kepolisian. Ini aparat kepolisian pers di Nusa Tenggara Timur. Ayo teman-teman merapat ke sini. Kalau sesuatu terjadi dengan teman-teman hari ini, kami tidak bertanggung jawab. Sebab kita patut menduga bahwa dalam barisan kita ini ada penumpang gelap, intel dan lain sebagainya. Kita patut menduga. Polda Nusa Tenggara Timur beserta jajaran yang saya banggakan, Kapolda Nusa Tenggara Timur. Hidup wartawan! Hidup wartawan!
teman kami, wartawan, adalah tindakan yang tidak bisa kami tolerir. Atas dasar apa Anda melarang wartawan untuk melakukan tugas peliputan, tugas jurnalistik, dan tugas reportase? Bukankah rekonstruksi kemarin berlaku secara umum dan berlaku untuk umum? Anda paham tidak soal Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99? Tolong teman Victory News geser sini, saya mau bertemu langsung, lihat langsung wajah Kabid Humas. Kami minta hadirkan oknum kemarin yang viral di video. Untuk pertama melakukan permintaan maaf. Kami menuntut kepada Bapak Kapolri untuk mencopot Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur dari jabatan karena terbukti dia tidak mampu mengendalikan dan memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap anak buahnya. Ingat Pak Kabid Humas, seragam, senjata, sepatu bonek, dan gaji Anda kami yang bayar lewat uang pajak kami. Tidak boleh Anda menuntut seperti ini, seperti yang kemarin viral di video. Kita minta, sejauh ini kami menulis tentang prestasi Polda, kami disanjung setinggi langit. Tetapi apakah itu balasan Anda yang Anda lakukan kemarin terhadap kami? Kami minta dengan sangat hormat Bapak Kabid Humas. Kami tidak urus soal metode penyidikan dalam kasus ini. Kalau mau berdebat soal kasus ini, banyak yang janggal menurut kami. Tetapi kami percaya kepada polisi untuk menuntaskan kasus ini secara fair dan terbuka, tanpa adanya undang-undang yang dilarang, termasuk Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Kalau tidak, mulai hari ini kami akan memboikot seluruh pemberitaan terkait Polda Nusa Tenggara Timur. Janganlah melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu. Kalian siapa? Kami rakyat yang membayar kalian, memberikan kewenangan itu kepada kalian untuk melindungi kami lewat pemikiran yang tuntas soal undang-undang. Bukan cara kerja seperti itu kalau kita berbicara. Yang keras! Hidup jurnalis! Hidup! Hidup rakyat NTT! Hidup! Hidup wilayah Kota Kupang! Hidup! Oke, teman-teman, apa yang terjadi kemarin merupakan potret usang soal bagaimana nasib jurnalistik, soal bagaimana kebebasan pers, soal bagaimana undang-undang pers itu dirobek-robek, dicabik-cabik oleh oknum dari saya dihalang-halangi, ditunjuk-tunjuk beberapa oknum aparat. Kalau mau bukti, saya ada videonya. Berulang kali saya angkat kartu pers saya bahwa saya adalah jurnalis. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, rekonstruksi yang dilakukan kemarin adalah rekonstruksi terbuka. Itu artinya jangankan jurnalis, rakyat biasa, publik berhak untuk menyaksikan secara langsung apa yang sedang dalam rekonstruksi tersebut. Karena itu tidak boleh ditutup-tutupi. Polda NTT yang kami kasihi, barang siapa yang membungkam pers adalah musuh konstitusi, musuh negara, hukum sekarang juga. Dan kami minta saudara hadirkan oknum polisi yang kemarin menghalang-halangi teman wartawan untuk meminta maaf secara publik. Jika tidak, maka kami mendukung Aji Kupang untuk membawa masalah ini ke Mabes Polri. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kabid Humas yang terkhusus kepada Bapak Kapolda bahwa saya mewakili jurnalis perempuan. Terlepas dari hari ini kami berdemo tentang kebebasan pers yang dibuka dari tempat ini, saya sebagai perempuan
suatu negara. Kemudian meminta Kapolda NTT untuk memberikan sanksi bagi oknum polisi yang menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik. 5. Mendesak oknum anggota polisi untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik. Minta maaf. Sangat merindukan momen seperti ini, momen berdiskusi, berbicara dengan rekan-rekan media, karena rekan-rekan media adalah saudara terdekat kami, mitra terbaik kami. Saya menyadari bahwa kehadiran media adalah sebagai salah satu pihak, sebagai salah satu unsur yang mampu meningkatkan kinerja daripada Polri. Sehingga melihat kejadian kemarin, yang kebetulan saya juga saat itu berkeliling mengikuti di TKP yang bertujuan untuk memfasilitasi daripada saudara-saudaraku sekalian ini, karena kami sadar bahwa kami punya tanggung jawab untuk bisa memfasilitasi rekan-rekan dalam mendapatkan informasi secara cepat, akurat. Sehingga saya sangat menyadari itu. Yang selanjutnya, saya selalu berada di lapangan untuk mendampingi rekan-rekan. Kejadian kemarin juga menusuk hati nurani saya, hati nurani kami. Tapi percayalah bahwa sebagai saudara dekat, sebagai mitra terbaik, maka kami tidak akan melakukan hal-hal yang dengan sengaja merugikan dari saudara-saudaraku sekalian. Kami menyadari di antara kami ada kekurangan. Kami mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Kabid waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya seperti permintaan rekan tadi, saya secara pribadi meminta maaf atas terjadinya peristiwa ini. Tadi malam saya dengan Pak Kabid juga langsung datang ke kantor Pos Kupang, menghadap di sana. Kebetulan Pak Kabid memang ada di sana. Saya menghadap Pak Kabid sekaligus menghadap pimpinan di sana, sekaligus untuk bertemu dengan Ojo untuk mengklarifikasi terkait kejadian di lapangan. Jadi situasi di lapangan mungkin sedikit saya perlu jelaskan, tapi pada intinya saya minta maaf. Di lapangan itu kemarin itu persis di TKP yang di bawah TKP penguburan, di TKP penjual kelapa. Nah, pada saat itu memang di polis lain semua, jadi di dalam hanya ada petugas, di luar polis lain tuh kemarin memvideokan. Nah, jadi saya pikir rekan yang kemarin itu masyarakat. Nah, pada saat saya berbicara, memang handphone lebih cenderung dekat ke beliau yang merekam. Saya kan agak jauh. Jadi pada saat saya tanya kakak siapa, saya sambil jalan, ternyata ada jawaban beliau adalah Pos Kupang, tapi saya tidak mendengar karena saya agak jauh. Jadi intinya pada dasarnya saya minta maaf atas peristiwa ini. Tidak ada maksud untuk saya mendiskreditkan atau menghalang-halangi pekerjaan jurnalis, sama sekali tidak ada. Mungkin itu saja dari saya secara pribadi. Sekali lagi saya minta maaf dengan rekan-rekan secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, nama saya Laurentius, sarjana hukum, sarjana ilmu kepolisian, pangkat saya AKP. Saya Kanit 2, Subdit 3, Jatanras di Treskrim Umum Polda NTT. Terima kasih. Dengan adanya konsep presisi, saya pikir Polri harus terus berbenah, dan kami harap ke depan kita akan lebih bermitra dengan baik. Dan kami titip kepada Bapak Kabid Humas untuk disampaikan ke Kapolda yang baru bahwa
segera selesaikan kasus ini dengan fair dan secara terbuka, adil, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Ya, itu saja dari kami. Di siang tanpa matahari ini, biarkan kita tenang, merenung dan tunduk sejenak. Sebab di belahan bumi lain ada putra terbaik NTT yang berkalang tanah. Dia yang tidak pernah menciderai rasa para jurnalis. Dia yang kita kasihi, Frans Leburaya, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, di Kampung Bataone, di mana sedang berlangsung upacara kejelasan pemakaman almarhum, izinkan saya mewakili teman-teman membacakan puisi penghormatan untuk Bapak Frans Leburaya. Leburaya, anak alam yang hadir dalam diam, lalu pergi di balik sepi. Bintang fajar pemberi harap bagi yang miskin untuk meraih tampuk kuasa. Arah buritan bagi nelayan dan embun pagi untuk petani yang mati di tanah rantau, lalu berkalang tanah di kampung halaman. Segimu adalah duka yang menikam kalbu, seperti langit runtuh di atas kepala. Kematianmu adalah 1000 lara. Dalam duka masalah kulit yang terpisah dari tulang. Tiadamu yang demikian singkat menyisakan air mata yang menyiksa pelupuk.